Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk acara ini khusus untuk Ahwat ya. Kalau ada Ikhwan, mohon live dari acara ini. Soalnya tadi dengar ada suara Ikhwan. Ada suara laki-laki loh tadi yang jawab salam. Iya, yang laki-laki tolong live ya. Soalnya ini buat Ahwat. Oh gitu, ya siap-siap. Kirain teh campuran. Oh enggak, buat Udah. Ahwat. Assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Rekan-rekan anggota KSR yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas rutin kita, yaitu kajian KSR. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda tercinta, idola kita semuanya, baginda alam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kita semua yang berkumpul. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kajian perdana kelas belajar Islam ya. Semoga teman-teman semua istiqomah bisa ikut sampai akhir. Saya mau menyapa teman-teman di sini, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat. Nah, untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih kepada Salsa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, khususnya kepada yang membacanya, umumnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan menyapa pemateri, yaitu Kak Jenny. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu CV-nya. Nama lengkapnya Teh Jenny Herwindi, ya Teh. Ya betul. Tempat tinggalnya di Ujung Berung.
Nomor HP-nya nih 08951 8871 555. Aktivitas saat ini Ummu Warobatul Bait, pengisi kajian komunitas remaja, dan penulis opini di media online. Motonya, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ilmu bukan berupa banyak riwayat hadis, tetapi ilmu adalah rasa takut. Gimana teh kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Tania, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Sekarang materi apa nih teh yang bakal disampaikan? Ya, hari ini kita mau itu ya sesuai dengan yang ada di flyer kemarin, publikasi yang sudah disebar. Kita mau bahas ini ya, biar hidup nggak gini-gini aja ya. Bener Iya. kan ya, Tan ya? Iya teh. Mm-mm. Biasanya nih, apalagi kayak sekarang kondisi kayak gini, pasti hidupnya gitu-gitu aja siklusnya. Iya. Nggak ada perubahan. Bosen banget ya, PJJ terus ya. Iya. Iya, bosan banget. Gimana nih teman-teman? Di rumah kayak gini pasti bosen ya. Iya, bosan banget. Bosen, jenuh ya. Nggak ketemu guru, nggak ke sekolah, nggak ketemu temen. Iya. Yaudah sekarang Teteh bakal nyampain materinya ya Teh. Iya, siap. Kita simak semuanya. Mau di-share screen sekarang Teh? Nih, di share screen dulu. Sambil dibuka ya. Sambil menyapa adik-adik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah karena atas rahmatnya ya kita bisa berkumpul hari ini di pagi yang penuh berkah karena sejak tadi pagi udah hujan ya. Semoga juga Allah menurunkan berkahnya, rahmatnya untuk kita semua yang hari ini sedang mengisi waktunya gitu ya di pagi hari untuk mengkaji Islam ya, untuk diskusi, untuk sharing tentang Islam. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi karena sudah diperkenalkan gitu ya nama Teteh Jenny yang hari ini insya Allah akan menemani adik-adik semua untuk membahas tentang apa ya yang akan kita bahas. Nah ini ya seputar biar hidup nggak gini-gini aja. Nah yang mau kita obrolin insya Allah nanti ya di beberapa waktu ke depan akan ada nih slide-nya di beberapa slide ke depan. Kita nanti sharing, kita diskusi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi gitu ya, boleh teh slide yang tadi. Nah, gini ya. Kan kita tadi ya, hidup tuh gini-gini aja gitu ya, bosan gitu ya, PJJ, apalagi dengan kondisi pandemi ya, pasti banyak banget tantangannya. Nah, pasti gitu ya, selain PJJ, kita ngabisin waktu juga kan, gitu ya, sehari-hari. Nah, kira-kira gitu ya, Teteh pengen tahu nih, adik-adik biasanya ngabisin waktu buat apa aja nih selain PJJ? Mangga Teh, di next ya, satu-satu slide-nya. Coba ya, mau nanya nih ke adik-adik, boleh yang tahu ini gambar apa? Boleh dibuka mic-nya. Coba di-unmute. Ada yang tahu nggak ini apa? Itu karakter Siapa? apa sih? BTS ya kalau nggak salah. BTS. Terus yang lain? Ada yang tahu juga? Tadi siapa yang jawab? Iya, itu kayaknya
Kalau nggak salah itu karakter BTS juga sih. Ah, di sini ada ARMY. Coba dong tunjuk tangan yang ARMY. Bisa kan raise hand? Bisa nggak di sini? Kameranya boleh dibuka ya teman-teman. Kameranya boleh dibuka, suaranya boleh dibuka, boleh juga sambil ketik di kolom chat. Kita kan sharing santai aja ya. Yang penting ada manfaatnya, ada ilmu. Ini baru kelihatan tuh. Udah nggak ada lagi nih. Nah, siapa yang tahu ini? Tadi ya udah dijawab ya. Ini tuh katanya karakter BTS. Di sini ada ARMY nggak? ARMY ya? Fansnya BTS tuh. Coba dong yang ARMY buka suaranya. Ada nggak di sini? ARMY. Yo, nggak apa-apa. Jangan takut, nggak akan dihukum. Karena Teteh bukan guru ya. Nah, ini tuh iya betul tadi. Ini tuh katanya gitu ya. Teteh juga kan nggak terlalu ini ya. Ini tuh katanya karakter BTS nih. Mungkin adik-adik di sini udah ada yang tahu ya, udah ada yang kenal lah sama semuanya. Walaupun ini juga ya Tata, Koya, Cimi tuh nggak tahu ini siapa gitu ya. Teteh nggak tahu, tapi ada kan ya siapa tuh membernya ya, member BTS. Ini tuh hanya satu aja sih yang Teteh liatin gitu ya ke adik-adik. Pasti adik-adik udah tahu ya kalau apa namanya tuh Hallyu ya, ini kan tentang Hallyu nih. Hallyu itu kan Korean Wave ya, yang sekarang tuh lagi digandrungi banget nih sama adik-adik remaja, adik-adik SMP, SMA, bahkan anak SD, TK pun tahu ya. Ini tuh gitu ya, boy band gitu ya, girl band. Nah, yang lagi rame kan yang Teteh tahu sih, adik-adik tuh gitu, anak-anak tuh biasanya ngomongin tentang BTS gitu. Dan lainnya ada ya? Apa aja sih? Ada yang 17. mau apa? 17. Oh, Seventeen. Terus apa lagi? EXO, Teh. Oh, terus? One One. Wah, ya banyak ya. Yang Teteh nggak tahu tuh gitu muka-mukanya, nggak ini. Cuman yang banyak disebutin tuh BTS. Nah, inilah Hallyu gitu ya. Nggak cuman musik gitu ya, tapi juga film ya. Sekarang kan rame banget tuh ya, apa namanya tuh kayak drama ya. Terus juga apa tuh? Ya pokoknya suka ada itu apa namanya tuh? Reality show gitu ya kalau dari Korea itu. Nah, inilah yang berbau Korea itu kan disebutnya Hallyu. Nah, adik-adik gitu ya, sekarang masa pandemi ini banyak tuh yang mengisi waktunya untuk tadi menyelami gitu ya, tenggelam gitu ya, untuk menyelami Hallyu ini. Coba Teh, geser lagi Teh slide-nya. Selain Hallyu, ada yang ngisi waktu dengan apa ya kira-kira? Nah, pengen tahu dong, ini ada yang tahu nggak? Apa? Yang suka anime. Yang suka anime? Ada yang tahu? Tahu Demon Slayer. Siapa tuh yang jawab? Kalau di Teteh nggak kelihatan nih. Yang jawab siapa? Biar kenalan gitu. Gadisa. Gadisa ya. Wah, Gadisa tahu nih. Gadisa nonton nggak? Nonton. Nonton. Tahu ya? Yang lain? Adik-adik yang lain tahu nggak nih? Demon Slayer ya? Nah, ini ya, apa namanya tuh, wibu dipanggilnya tuh, orang-orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang ya, di Jepangan. Ada apa namanya tuh ini ya, ini salah satunya Demon Slayer. Terus juga bisa manga-manganya gitu ya, ataupun anim-animnya, ataupun hal-hal yang berbau Jepang yang lainnya tuh gitu. Ada kan yang menyelami ini, yang ngisi waktunya gitu ya dengan nonton anim. Jarang sih kayaknya kalau manga ya, ataupun ini sekarang tuh komik-komik online ya, semacam webtoon kayak gitu juga kan banyak ya adik-adik ya. Lanjut Teh. Selain ini apa lagi? Mangga dilanjut. Nah, kalau ini tahu Naruto. dong ini. Siapa? Naruto. Naruto sama Avengers. Avengers. Yang ini dulu ya, yang otakku dulu nih. Apa namanya tuh, kalau otakku itu ya itu ya yang Avenger. itu Avengers ya. Kalau tadi yang Naruto, ada nggak tuh yang nonton Naruto sama siapa tuh?
anaknya tuh Boruto ya. Iya, Boruto. Ada yang ngikutin nggak tiap episodenya tuh? Nah, selain itu ada apa lagi tadi ya? Tadi kenapa lanjut lagi Tan? Kenapa Teteh munculin juga tuh yang dari Hollywoodnya gitu? Karena adik-adik juga ya gitu. Ada nih remaja-remaja yang ngefansnya itu sama yang tadi film-film dari Hollywood gitu ya, ataupun hal-hal yang berbau ke barat-baratan ya, musik-musik gitu ya, suka gitu ya dari barat gitu. Nah jadi ternyata beragam banget ya apa hal-hal yang disukai sama anak-anak remaja zaman sekarang. Lanjut teh, selain Hollywood ada apa lagi? Nah anak medsos, di sini Cung dong, cerita dong siapa yang anak medsos yang semuanya gitu ya, dia aktif di Instagram, juga di TikTok, di mana lagi YouTube manteng terus gitu ya. Coba Teteh mau nanya, di sini ada nggak yang di HP-nya nggak ada TikTok, yang nggak pernah main TikTok, ada nggak? Nggak Boleh ada. buka suara Nggak dulu. ada. Nggak ada, jawabannya nggak ada ya. Iya. Adakah salah satu di antara kalian semua? Berarti semuanya main ya TikTok ya. Iya. Aku enggak, Teh. Ada nih, ada. Siapa tuh? Inaya ya? Gak main TikTok. Wah, berarti ini kaum yang terasing nih. Tapi kalau kata Rasulullah, berbahagialah orang-orang terasing itu ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun misalnya di tengah-tengah teman-teman kita kok beda sendiri ya, karena nggak punya gitu ya, nggak pernah main tuh nggak apa-apa. Terus lanjut teh. Selain anak medsos, apalagi kira-kira nih remaja banyak menghabiskan waktu di mana? Udah muncul belum? Share screen-nya nggak muncul. Muncul nggak di adik-adik? Enggak, Teh. Nggak ada ya, hilang ya. Bentar Teh, tadi koneksinya hilang. Oh iya, kayaknya kelempar ya Tania ya. Boleh minta tolong ya share screen lagi. Nah ini ada juga nih yang menghabiskan waktu untuk belajar ya, belajar, ngejar prestasi. Ada juga nih yang bucin. Ya emang sih nggak Hallyu, nggak wibu, nggak otaku, nggak ke Hollywood ya, nggak ke barat, tapi gitu ya banyak ngabisin waktu buat apa nih? Buat pacaran ya, buat mendekati apa? Hal-hal yang Allah haramkan sebetulnya ya, gitu. Nih bucin ya, budak cinta ya. Terus tadi lanjut ada yang sekolah juga ya, ada yang menghabiskan waktunya terus gitu ya. PJJ itu malah semangat ya, malah tugas-tugas tuh sengaja dicari gitu. Lanjutan. Nah, ini ada juga nih adik-adik di antara adik-adik yang sibuknya gitu ya, selain PJJ itu mengisi waktunya dengan kajian keislaman nih, kayak kita sekarang. Masya Allah ya, kalau di SMP 45, ini kebanyakan adik-adik SMP 45 ya. Udah ada ini ya, apa namanya tuh, keputriannya gitu ya. Jadi insya Allah bisa rutin nih ikut kajian keislaman. Nah, ini Masya Allah nih kalau adik-adik yang sudah ikutan kajian keislaman yang rutin gitu ya. Boleh teh dilanjut aja slide-nya. Kita coba ya kita bahas nih. Apa sih yang mau diomongin, yang mau di-share hari ini itu? Nah, dengan semua aktivitas gitu ya, yang kita lakukan di masa mengisi waktu-waktu kita, terutama di masa pandemi, pernah nggak sih gitu ya? Masih yang tadi ya teh, pernah nggak sih kita ngerasa hampa, ngerasa bosen gitu ya? Kan ya emang sih sukanya tuh Hallyu gitu ya, sukanya nonton misalnya musik video ya, MV-MV-nya gitu ya, BTS lah dan sebagainya gitu ya. Kan kita senang tuh ya. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita senang. Tapi pernah nggak ada di satu titik itu adik-adik tuh ngerasa bosen
menjalani kehidupan tuh. Kok gini ya, bosen nih, udah HP dibolak-balik, udah sampai panas nih, udah sambil pasang power bank gitu ya, berjam-jam tapi akhirnya bosan. Tapi pernah nggak ngerasa juga lelah gitu? Padahal di rumah, padahal lagi serba online tapi lelah gitu ya. Terus akhirnya ngerasa ya tadi hampa. Kok hidup gini-gini aja ya? Ngerasanya tuh nggak ada sesuatu yang apa ya keluar. Misalnya perasaan semangat, ingin melakukan tadilah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita tentram gitu ya. Nah, bisa jadi kan tadi ya dengan semua kesibukan kita yang itu tuh gitu ya, sepertinya sih menyenangkan, tapi lama-kelamaan jadi bosan juga dan akhirnya merasa hampa. Lanjut lagi, Tan. Nah, kalau kita lihat gitu ya adik-adik ya, ternyata gitu ya model hidup kita itu 2, waktu dan akal. Berarti kalau kita lihat ya, waktu itu kan berharga ya. Ada yang bilang waktu itu seperti pedang. Waktu itu adalah uang. Saking berharganya itu waktu. Coba kita lihat ya. Lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya. Waktumu, umurmu. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Menurut Hasan al-Basri rahimahullah berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari, tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Juga menurut Syekh Abdul Malik Al-Qasim Hafizahullah berkata, dan namanya waktu yang berlalu tidak mungkin kembali selamanya. Al-waktu anfas la ta'ud. Nah, jadi ternyata gitu ya, waktu itu hakikatnya tuh seperti ini. Yang pertama, waktu itu adalah seperti nafas. Yang ketika kita bernafas, nggak bisa kan nafasnya balik lagi ya ke tubuh kita gitu ya. Nah, jadi terus juga ini ya sama gitu, senada dengan yang perkataan yang paling bawah dari Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Namanya waktu yang berlalu tidak mungkin kembali selamanya. Jadi ketika kita menghabiskan gitu ya, hari-hari kita sebetulnya tuh itu terus berkurang. Nah, seperti di perkataan Hasan al-Basri tadi gitu ya, manusia itu sesungguhnya hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Seperti buku gitu ya, buku kan tersusun dari kertas-kertas tuh, berhalaman-halaman, berlembar-lembar gitu ya. Nah, kalau kita sobek satu persatu bukunya, lama-lama bukunya habis. Ya, kita nggak bisa lagi tuh mau nulis apa, mau gambar apa kan nggak bisa. Nah gitu ya, kita tuh seperti itu. Kita tuh sebenarnya hanyalah kumpulan hari manusia tuh. Yang kan hari itu semakin lama semakin berkurang ya. Keambil lagi, kelewatin lagi gitu ya, besoknya lagi, udah kelewatin seminggu, gitu ya, sebulan, sampai usia kita hari ini. Nah adik-adik mungkin sekitar berapa? Ada yang mungkin 13, 14, 15, 16 mungkin ya sekitar situ. Nah sudah kita lewati tuh. Lembaran itu tuh hilang, hari-hari itu hilang. Nah, pertanyaannya gitu kan, semuanya pasti hilang kan? Manusia tuh pasti hari-harinya menempuh hari-hari itu, hari-harinya hilang, lembarannya hilang. Tapi pertanyaan ketika itu hilang, ketika itu kita lewati, adakah sesuatu yang bermanfaat untuk kita? Atau ternyata gitu ya, ketika hari-hari itu lewat, hari-hari itu hilang, ternyata malah tuh menyebabkan kita kepada sesuatu yang akan menyengsarakan kita di masa depan. Pernah nggak adik-adik ya merasa menyesal? Misalnya pernah melakukan A, pernah melakukan aktivitas B gitu, terus menyesal. Pernah nggak pas mau ujian terus malas gitu belajar? Terus malah tuh ya tadi sibuk aja di medsos gitu ya, stalking lah, scrolling lah gitu ya, sampai akhirnya ujian nggak bisa, dapet nilai pas-pasan gitu ya. Nah, pada saat itu kan kita suka nyesel ya, ih kemarin sih salah nih gitu ya, tuh ngikutin hawa nafsu tuh buat main medsos gitu. Padahal harusnya belajar. Ketika dapat pengumuman hasil nilai ujian, kita malah menyesal. Nah, kan kita nggak mau ya gitu ya, hari-hari kita itu dipenuhi dengan penyesalan. Nah, maka di sini kita lihat gitu ya, manfaatkanlah waktu yang kita punya, isilah gitu dengan sesuatu yang menurut kita tuh gitu ya bermanfaat dan bisa menghasilkan kebaikan. Yang kebaikan itu tuh nggak cuma hari ini aja, tapi di masa-masa depan jauh bahkan bisa melampaui masa kehidupan dunia gitu.
Kalau kita tanya misalnya, orang-orang ya, ada misalnya kalau kita lihat hari ini ya, misalnya ada seseorang yang pekerjaannya itu jadi guru misalnya, ada ibu guru gitu ya. Tapi ada juga misalnya orang-orang yang pernah kan lihat ya, ada perempuan-perempuan yang masih muda itu ngamen gitu ya, bisa di jalanan, bisa rumah ke rumah. Kalau kita tanya mungkinnya apa sih yang mereka sesali? Nah, pasti jawabannya adalah mereka sesali aktivitas mereka di masa muda. Kalaulah yang misalnya sudah punya pekerjaan, bahkan pekerjaannya bermanfaat, bisa jadi guru misalnya gitu ya, atau jadi ngajar ngaji gitu ya. Nah, pasti dia manfaatkan masa mudanya, mengisi masa mudanya untuk kebaikan, untuk misalnya serius nih belajarnya gitu. Enggak ngabisin waktunya dengan sia-sia. Tapi kalau kita tanya, yang ngamen gitu ya, yang pengamen itu, pasti dia menghabiskan waktunya itu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak bermanfaat, tapi senang gitu. Nah, jadi sebetulnya masa depan kita itu tergantung pilihan kita hari ini. Kita pilihnya apa? Gitu ya. Nah, itu yang akan menjadikan kita di masa depan tuh gambarannya seperti apa. Gitu ya, lanjutkan. Nah, terus tadi ya, karena modal hidup kita tuh ada 2. Tadi ya, waktu dan akal. Waktu udah kita bahas tuh, ternyata mengisi waktu itu penting, memilih aktivitas itu penting. Terus juga ternyata ada potensi yang kedua, yaitu potensi akal. Allah kan udah ngasih otak ya ke kita. Ngasih otak, dan otak itu berfungsi. Untuk apa? Untuk berpikir. Atau yang bisa kita sebut dengan akal. Karena gitu ya, manusia mulia itu dengan akalnya. Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, tapi tidak disertai dengan akal. Manusia gitu yang punya akal. Makanya gitu ya, perintah atau taklif hukum, pembebanan hukum itu ya ke manusia. Gitu ya, manusia itu kan dimintakan sama Allah, tuh diperintahkan untuk taat kepada Allah ya. Melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Gitu ya. Tapi kalau binatang kan enggak gitu ya. Kalau batu gitu ya, gunung, tanah kan nggak diminta ya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi kok manusia diperintahkan, karena Allah juga sudah memberikan potensi akal kepada manusia. Gitu ya. Untuk apa akal tuh? Untuk berpikir. Jadi ketika Allah ngasih ke kita gitu ya, Allah perintahkan untuk taati gitu ya, aturanku gitu ya. Allah udah ngasih tools-nya, udah ngasih perangkatnya supaya kita bisa memahami, bisa mengerjakan. Nah, itu yang paling penting itu ya, dengan akal kita. Kayak kita nih, kalau disuruh misalnya sama ibu kita, kakak, teteh gitu ya, Neng, bantuin ibu ya, bantuin mama, misalnya apa, nyapu halaman. Tapi nggak dikasih perangkatnya, nggak dikasih sapunya. Gimana coba nyapunya? Mau pakai tangan, mau pakai sendok, mau pakai baju kita, gitu kan? Kalau kayak gitu kan, akhirnya nggak bisa kita pahami ya, nggak bisa kita kerjakan. Tapi gitu ya, maha adilnya Allah, ketika Allah ngasih kita perintah, Allah udah ngasih toolsnya, udah ngasih alatnya, apa? Akal kita. Kok bisa sih teh akal jadi alat untuk kita taat kepada Allah? Nah ini, fungsi akal itu yang pertama untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, terus sama Allah tuh dikasih petunjuk ya. Petunjuknya apa? Al-Quran gitu ya. Terus juga hadis gitu ya dari Rasulullah gitu ya. Nah kita itu dikasih tadi akal untuk memahami. Jadi kita tuh pasti bisa paham kok belajar Islam itu. Jangan berpikir, teh itu mah ketinggian, ya Allah teteh itu mah keberatan, ngobrolin apaan sih gitu ya. Biasanya juga hahihi doang gitu ya, misalnya lihat YouTube gitu ya, hal-hal yang bercanda-bercanda. Nah, tapi kita udah dikasih akal gitu. Jadi pasti bisa memahami. Kita baca Al-Quran. Apalagi dengan bantuan ya seorang guru gitu ya, atau seorang mentor gitu yang akan menjelaskan gitu ya ayat-ayat Al-Quran ini maksudnya kemana gitu ya. Nah pasti kita bisa paham sebetulnya karena sudah dikasih toolsnya. Jadi nggak bisa nanti alasan di akhirat tuh, ya Allah udah aku teh nggak ngerti, Allah teh ngasih tahu teh kayak gitu ya, nggak bisa gitu ya. Terus juga fungsi yang kedua adalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi
Yang pertama kita pahami nih ayat-ayat Allah. Oh, Allah teh nyuruhnya nih begini nih, taat. Oh, ibadah tuh caranya begini nih, ada aturannya, salat, misalnya saum, zakat. Terus juga Allah memerintahkan manusia gitu ya, kita nih apalagi sebagai muslimah untuk menutup auratnya. Pakaian kita tuh diatur gitu ya, dan itu pasti ada kebaikan untuk menjaga kita gitu. Kita jadi paham nih apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, terus juga fungsi yang kedua adalah ketika kita sudah paham, kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi nggak bisa dikatakan kalau kita tuh nggak ngerti. Ya Allah, misalnya di akhirat aku tuh nggak ngerti kalau pacaran itu adalah hal yang salah. Ternyata itu tuh mendekati zina gitu ya. Itu tuh suatu keharaman, atau mencuri itu adalah suatu keburukan. Berbohong itu adalah suatu kesalahan, nggak bisa. Kita bilang, ya Allah, saya tuh nggak ngerti, saya tuh nggak tahu. Oh, itu tuh salah ya, kira itu benar, nggak bisa. Karena tadi kitanya udah punya akal. Pasti kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari Allah. Gitu. Jadi kalau sekarang ada ajak-ajakan teman, ada aplikasi-aplikasi baru ya dengan aktivitas-aktivitas yang baru gitu ya, kita tuh bisa kok mengukur, menilai, apalagi kitanya udah mengkaji gitu ya. Kita punya timbangan akhirnya gitu. Ini tuh kira-kira baik nggak ya buat saya? Ini tuh kira-kira jelek nggak ya buat saya gitu ya. Maka dilanjut lagi Tan. Nah tadi setelah kita gitu ya tahu nih memahami ayat-ayat Allah, oh Allah tuh pengennya hidup kita tuh begitu ya gitu ya, mengisi waktu kita dengan kebaikan gitu ya. Banyak sekali pilihan amal dalam kehidupan kita. Tadi kita banyak nih disuguhkan pilihan, mau ngefans kemana, mau mengidolakan apa, mau menghabiskan waktu untuk apa. Bisa tadi dengan hal itu tadi, dengan wibu tadi, dengan jadi penyuka film, penyuka musik misalnya gitu ya. Terus tadi ya menghabiskan waktu untuk pacaran misalnya, atau dengan terus-terusan belajar gitu ya, ataupun mengkaji Islam. Itu kan semuanya diserahkan ke kita ya, itu pilihan kita. Cuman nih kita harus ingat clue-nya, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini ketika nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu kitanya selamat. Senang nggak kalau kita ke sekolah terus nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas, atau misalnya nggak pakai seragam yang benar, tahu-tahu ada hukuman? Senang nggak sih ketika kita dihukum? Kan pasti nggak senang ya. Enggak, pasti nggak senang. Waktu Teteh sekolah dulu, pernah sekolah ya Teteh juga. Dulu tuh ada tuh, kalau kita dulu nggak pakai seragam lengkap, tapi alhamdulillah sih nggak ada tuh track record Teteh dihukum. Ada tuh teman-teman kalau lihat tuh suka kasihan gitu ya, suka melihat di jendela jendela kelas di atas, ngelihat teman-teman yang tertahan nggak bisa masuk gara-gara nggak pakai jas alma mater, gara-gara misalnya dia nggak pakai sabuk gitu kan ya, kewajiban-kewajiban di sekolah. Terus juga nggak pakai nama ya, terus ini ya lokasi sekolah gitu ya, dulu kan gitu ya. Kalian mungkin mengalami nih hari ini gitu. Nah dulu tuh kalau ada yang nggak lengkap pakaiannya itu, dihukumnya itu beres-beres halaman sekolah, suruh nyapu, apalah segala macam. Jadi mereka ketinggalan pasti itu pelajaran. Jam pelajaran pertama itu yang dihukum itu ya tadi dia beres nyapu-nyapu gitu. Kita yang lagi belajar cuma menatap dari jauh gitu ya. Kalau ada teman kita sedih gitu ya, kalau nggak ada ya udah ya, itu resiko gitu kan. Nah kita kan pasti kalau mengalami itu ya di posisi itu pasti sedih, pasti tuh aduh kesalnya tuh minta ampun ya gara-gara tadi ketinggalan doang gitu ya, nggak pakai sabuk jadi aja harus beres-beres gitu. Apalagi pas misalnya tuh jam pelajaran pertama guru yang kita seneng, ada ya guru-guru yang kita seneng, pelajaran yang kita seneng gitu ya. Nah pasti tuh kesalnya minta ampun. Nah kita juga pengen nih nanti ketika ketemu Allah itu, ketika dipertanggungjawabkan di hari penghisaban itu, kita tuh nggak dihukum, tapi malah dikasih reward sama Allah. Seneng nggak sih kalau kita ngerjain tugas terus sama guru tuh diapresiasi? Wah nih presentasinya bagus, wah ini hasil karyanya bagus, dapat ide dari mana nih gitu kan? Kita pasti seneng. Nah kita juga inginkan kehidupan kita tuh bahagianya nggak cuma di dunia, nggak bahagianya tuh ketika kita tadilah melihat idol-idol kita
yang nyanyinya suaranya bagus, terus apa kemarin tuh pidato di PBB gitu ya, bagus banget pakai bahasa Inggris. Nggak cuma itu gitu, tapi juga kita ingin bahagianya itu bersifatnya kekal abadi, nggak cuma yang bahagia ini di dunia. Kita tahu ya hidup di dunia mah semua tuh kayak roda itu kan terus yang berputar bergilir, kadang posisi kita ada di atas dan di bawah. Adik-adik juga kan merasakan ya kehidupan tuh dalam satu hari aja, bahkan bisa jadi dalam 1 jam, ada kalanya kita tuh sedih, beberapa menit kemudian kita langsung yang seneng banget. Udah seneng tuh sedih lagi. Ada masalah sama temen, ada miskom sedikit, gara-gara apa, ada yang nyinyir, ada yang julid gitu ya, ada yang ngomongin kita di statusnya gitu ya. Langsung sedih. Terus tiba-tiba misalnya dikasih nih, apa namanya tuh, orang tua kita ya atau ibu kita pulang misalnya ke rumah bawa makanan kesukaan kita langsung apa namanya tuh seneng lagi. Hidup tuh kan begitu. Nah inilah gitu tempatnya. Dunia itu sementara semuanya. Perasaan kita, sedihnya kita, bahagianya kita semuanya sementara. Nah jadi kalaulah di sini sementara senangnya, carilah senang yang bisa kekal di mana di akhirat nanti. Dan kita kalau pengen bahagia di akhirat, berarti persembahkanlah sesuatu yang Allah suka gitu ya. Nah, apa yang Allah suka? Yang Allah suka itu adalah amal solih, gitu ya, ibadah kita. Nah, terus amal solih itu apa teh, gitu ya? Apa kita teh emang harus setiap waktu tuh sholat, gitu ya? Sholatnya teh setiap jam, sejam sekali sholat, gitu ya? Enggak gitu, gitu. Karena luar biasanya di dalam Islam, amal ibadah itu tidak harus yang atau amal soleh ya, tidak harus yang perbuatannya itu kayak ibadah ritual. Sholat, zakat, gitu ya, saum. Ternyata kalau dalam Islam, aktivitas sehari-hari kita itu tuh bisa menjadi amal soleh. Misalnya tadi contohnya nyapu, disuruh sama orang tuanya, itu tuh bisa jadi amal soleh. Kita misalnya ada teman ke rumah, terus mau minum nggak? Kita ngambilin minum doang tuh itu jadi amal soleh. Terus gitu ya, apa namanya tuh, ketika kita misalnya ketemu teman di sekolah, atau sekarang ketemu teman gitu ya, di rumah kita, terus kita senyum dulu tuh jadi amal soleh, ya luar biasa gitu. Jadi semuanya bisa menjadi amal soleh sebetulnya di dalam Islam ya, dengan catatan ada dua syarat ya. Yang pertama, amal itu harus kita lakukan ikhlas karena Allah. Satu-satunya tujuan kita adalah Allah. Yang kedua, dia harus sesuai aturan Allah dan contoh dari Rasul. Seperti apa misalnya? Nah, kayak gini contohnya ya. Kalau kita sholat itu misalnya nih, sholat duha nih misalnya. Sholat duha di sekolah, kebetulan nih ada istirahat pagi misalnya. Kan suka ada istirahat tuh jam berapa sih? Jam 10-an ya, di sekolah tuh jam 10 misalnya. Terus udah gitu, apa ya, kita saum. Terus, aduh bosan nih saum nggak bisa ke kantin gitu ya. Terus kita tiba-tiba lihat tuh, apa tuh, orang yang kita suka. Dia jalan ke masjid. Kebetulan kelas kita dekat sama masjid nih. Oh dia mau kayaknya ternyata yang kita suka tuh misalnya ketua rohis. Wah pasti dia duha nih gitu jam segini. Wah kita langsung tuh, apa namanya tuh sibuk. Langsung ke mana tuh? Ke masjid atau ke musola di sekolah langsung ngambil air wudhu terus sholat biar kelihatan. Nah itu berarti ikhlas karena Allah enggak ya, tapi karena ingin dinilai, ingin dipuji gitu. Ataupun misalnya sholat tuh kalau ada orang tua kita di rumah tuh males gitu ya sholat. Pas misalnya apa namanya tuh lagi nggak ada siapa-siapa, nggak sholat gitu ya. Terus pas misalnya ibu kita pulang, baru kita sholat. Nah, berarti itu saatnya belum karena Allah. Jadi harus gitu, karena Allah. Terus, yang kedua itu sesuai aturan Allah. Nah, ketika sholatnya, ini masih contohnya sholat ya. Ketika sholatnya sudah gitu ya, karena Allah. Enggak karena ada orang rajinnya, pas sendiri juga udah rajin. Nah, itu insya Allah gitu ya. Karena Allah gitu ya. Kita niatkan karena Allah. Terus misalnya saking rajinnya, saking lagi semangat-semangatnya untuk deket kepada Allah, terus misalnya udah sholat zuhur, mau sholat zuhur, kayaknya itu semangat banget nih, 4 rakaat tuh kurang, karena lagi pengen deket sama Allah gitu. Akhirnya tambahin 5,
Kalau 5 rakaat kali aja nih pahalanya nambah. Kira-kira tuh sholat zuhur 5 rakaat, diterima nggak sholat zuhurnya? Enggak ya, nggak diterima. Gitu ya. Kalau adik-adik mau jawab juga boleh ya. Kalau teteh nanya terus adik-adik mau jawab. Nah, berarti kan nggak diterima ya, karena ternyata aturan dari Allahnya sholat zuhur itu ya 4 rakaat gitu. Dan contoh dari Rasulullah pun begitu, jadi nggak bisa kita keluar. Kalaupun misalnya punya niat-niat yang baik, ternyata caranya salah juga nggak bisa. Nah, jadi yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua tata caranya harus benar. Nah, sedangkan tata caranya benar atau enggak, kita harus nyari tahu. Karena nggak bisa ya pakai akal kita ya. Sholatnya kayaknya bagusnya ada tambahan gerakan deh misalnya. Ada gerakan misalnya ketika sholat itu misalnya kita mengangkat tangan seperti berdoa. Nah, itu pakai akal kita nggak bisa gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah, dilanjut slide-nya. Nah, tadi karena gitu ya, apa tadi tuh, amal itu harus benar, harus sesuai tadi ya aturan Allah dan contoh dari Rasulullah, aku harus punya ilmu dulu gitu ya. Nggak bisa kita misalnya ngedenger, oh sholatnya wajib ya, terus ujuk-ujuknya sholatnya menghadapnya aja nggak tahu kemana. Nah, itu kan berarti nanti nggak terkategori sholat tuh. Terus misalnya gerakannya semua kita nggak bisa, maka kita harus belajar dulu. Alhamdulillahnya hari ini adik-adik tuh Masya Allah ya, ketika kita sudah berislam gitu ya, melalui orang tua kita dilahirkan gitu ya, kita bersyukur kepada Allah karena dilahirkan dari keluarga yang muslim, kita sudah Islam dari lahir gitu ya, tinggal kita harus apa ya, meyakinkan kita apa yang membatalkan itu udah kita udah biasa ya, udah diajarin tuh bahkan dari TK udah latihan gitu ya. Nah, tadi karena memang harus ada ilmunya dulu. Jadi memang apa ya, tolabul ilmi itu menjadi hal yang sangat penting karena kita baru bisa mengerjakan sesuatu hal kalau kita punya ilmunya. Misalnya nih, ada teman kita yang hijrah. Aku tuh ini nih kemarin tuh ini tuh apa ya? Ini teteh mau cerita sekalian nih. Waktu zaman teteh sekolah gitu ya. Terus ada teman yang nggak pakai kerudung, belum pakai kerudung ya. Terus dia tuh akhirnya pakai kerudung. Kita tanya kan, teman-teman tanya gitu ya, kamu gini dapat hidayah gitu ya. Kan hidayah orang tuh bisa jadi beda-beda ya taufiknya ya, pas dia merasa ini nih waktunya gitu untuk berubah. Kenapa gitu ya bisa apa namanya tuh mau pakai kerudung gitu. Dia asalnya tuh gitu ya, mau di stylish gitu ya, nggak pakai kerudung asalnya, roknya pendek gitu ya, gitulah. Terus ditanya, ternyata aku teh awalnya aku mimpi katanya, aku mimpi meninggal, gitu diceritain lah gitu ya detail, meninggalnya di mana, kayak gimana gitu ya. Kan gitu ya, anak-anak sekolah tuh senang gitu ya cerita-cerita. Nah, terus tadi gitu akhirnya tuh, oh orang tuh hidayahnya beda-beda, bisa ya dari mimpi gitu, mimpi meninggal. Ada juga yang karena misalnya melihat orang di sekitarnya meninggal, ada juga yang karena dengar kajian gitu ya, beda-beda kan. Ada yang misalnya melihat orang lain misalnya kok adem banget ya dia pakai hijab gitu ya, terus dia hijrah. Nah, terus kalaulah gitu ya, ketika hijrahnya seseorang dari asalnya tidak menutup aurat, tidak berhijab menjadi berhijab, itu tanpa ilmu, kira-kira hijab yang dipakainya ada kemungkinan salah nggak? Mungkin kan, gitu ya. Ada yang misalnya baru hijrah nih, dia pakai kerudung, ternyata kerudungnya pendek, seleher gitu ya. Ataupun misalnya kerudungnya tuh gitu, nerawang. Kadang zaman sekarang ada ya, apa sih, jipon ya, jilbab poni, katanya gitu. Poninya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi itu karena tidak disertai ilmu. Jadi ketika kita mau beramal, ilmui dulu diri kita. Oh, bening gitu ya. Untuk aurat tuh
kerudung itu ada syaratnya, nggak boleh nerawang, harus menjulur gitu, menutupi dada gitu ya. Nah, berarti sehelai rambut pun itu aurat, nggak boleh tuh kelihatan. Jangan sengaja dilihat-lihatin gitu ya. Dan gitu ya, tujuannya itu adalah untuk taat kepada Allah, bukan untuk misalnya memenuhi apa ya, keinginan kita pengen disebut cantik gitu ya. Karena sekarang lagi musim pakai kerudung, nanti lagi musimnya kerudung dijepitin gitu ya, pakai bando, ikut-ikutan. Tapi kalau karena Allah, kita akan sudah sesuai tadi, mengikuti gitu ya aturan Allah. Akan akhirnya tuh ada tadi ketika hawa nafsu, ketika teman-teman ngajaknya berkerudung itu misalnya di ala-ala yang gaul gitu ya, ala-ala zaman now misalnya gitu ya, kita nggak akan tertarik karena oh iya deh saya mah karena Allah. Jadi ya udah ikuti aja aturan Allah. Nah itu kan harus ada ilmunya gitu. Jadi kita harus, nah ini tuh kayak sepaket tuh, ilmu sebelum amal dan amal dengan ilmu itu satu paket. Yang pertama, ilmu sebelum amal kita. Kalau mau beramal, harus ada ilmunya dulu. Karena tadi takut salah. Nah, ketika kita gitu ya, sudah beramal, tadi harus dengan ilmu. Ilmu yang kita punya harus kita amalkan. Juga gitu ya, ilmu yang kita punya harus kita amalkan, dan kita beramal harus dengan ilmu. Jadi ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dilanjut. Sebentar dulu ya. Sebentar, ada iklan. Nah, kalau kita lihat ya gitu ya, ternyata gitu ya, menuntut ilmu itu banyak banget apa ya kebaikannya gitu ya, dorongannya gitu ya di dalam Islam. Nah, yang pertama ada hadis nih, hadis riwayat Muslim. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu gitu ya. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bentar ya. Sebentar dulu. Di sini kalau mau ikut di sini boleh. Nah itu ya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah ini luar biasa ya gitu. Kalau kita pengen dimudahkan jalan menuju surga, berarti kan kita harus memudahkan juga nih langkah kita untuk menuntut ilmu. Nah lanjut aja Tan. Maaf ya, tutup dulu kameranya. Nah, terus ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu?" Beliau menjawab, "Halakoh-halakoh atau kelompok-kelompok zikir." Nah, ini tuh Masya Allah ya. Ini juga hadis yang masyhur, hadis yang sudah terkenal, dan apa namanya tuh hadis favorit nih. Hadis ini tadi ya apa namanya ternyata gitu ya ada nih Rasulullah pernah menyebutkan tentang taman-taman surga. Nah kira-kira kita apa tuh kalau kata bahasa Sunda mah ya kabita, kita pengen nggak sih gitu ya masuk ke taman-taman surga? Dan pernah nih disebutkan oleh Rasulullah gitu ya, kalau jika kamu melewati taman-taman surga maka singgahlah dengan senang. Terus kan kita bingung ya, para sahabat bingung gitu, taman-taman surga, kok ada ya taman surga misalnya
kita kan lagi hidup di dunia nih, kok bisa ada taman surga di dunia gitu ya. Nah, lalu gitu para sahabat pun bertanya, apakah taman-taman surga itu? Nah, lalu Rasulullah menjawab itu adalah halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Zikir itu kan artinya mengingat Allah ya. Nah, termasuk majelis-majelis ilmu gitu ya, itu pun menjadi tadi halaqah-halaqah zikir. Karena kita senantiasa mengingatkan kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Boleh dilanjut lagi, Tan. Ini ada hadis lagi ya. Lanjut lagi. Nah, ini tuh agak panjang. Tapi nggak apa ya, dibacain. Kita bacain. Nah, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi, serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Keutamaan orang alim atau berilmu terhadap orang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham, kekayaan duniawi, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa menuntut ilmu darinya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Nah, ini tuh luar biasa banget nih. Benar-benar ketika membaca hadis ini, mendapatkan hadis ini tuh mata kita tuh langsung berbinar gitu ya. Wah, luar biasa banget gitu ya. Ternyata orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu itu, sampai-sampai malaikat itu gitu ya meletakkan sayap-sayapnya. Jadi kalau sekaranglah kita ya sedang menuntut ilmu di forum-forum ilmu, nah sekarang tuh ya semoga gitu walaupun tidak terlihat ya, malaikat itu sedang nih meletakkan sayap-sayapnya kepada kita karena ridho dengan apa yang kita perbuat. Jadi niatnya juga harus karena Allah. Terus juga penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan yang kita nggak tahu gitu ada berapa miliar mungkin berapa juta gitu ya, berapa jenisnya, ternyata mereka itu gitu ya sedang gitu ya memintakan ampun kepada kita, kepada orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Wah, luar biasa, Masya Allah gitu ya. Jadi siapa yang nggak mau gitu ya dengan keutamaan ini. Dilanjut teh. Nah, itu ya. Jadi itulah gitu keutamaan menuntut ilmu. Kita juga ingin ya mendapatkan keutamaan itu yang luar biasa yang bisa jadi nggak didapatkan gitu ya dengan amal-amal yang lain, dengan amal-amal soleh yang lain. Nah, jadi kita ya tadi berusaha ya untuk walaupun susah, walaupun bosan, walaupun capek gitu ya, tapi tetap kita menghadiri forum-forum ilmu karena tadi kita butuh ilmu dalam beramal supaya kita bisa ketika bertemu dengan Allah itu memberikan sesuatu yang Allah suka. Dan kita gitu ya, kan kita tuh seorang muslim tuh, muslimah gitu. Maka jati diri kita, identitas kita adalah Islam bukan yang lain. Jadi hati-hati nih kalau kita sudah misalnya mengikuti atau suka terhadap sesuatu yang itu datangnya dari orang-orang kafir gitu ya. Hati-hati kita bisa terbawa gaya hidup mereka, pemikiran mereka gitu. Nah, jadi kita harus bangga terhadap identitas kita sebagai muslim yang pakaian kita gitu ya, pemikiran kita itu adalah Islam gitu ya. Dan kita bisa tadi ya menutup aurat kita gitu ya, terus juga kita cara berpikirnya Islam. Nah, kita kan harus cari tahu dulu ya bagaimana sih Islam itu gitu. Kita harus menggali Islam lebih dalam lagi, tahu gitu Islam lebih dalam lagi, karena semakin kita tahu terhadap Islam akan semakin membuat kita tuh kagum dan semakin bangga
Jadi kalau kita masih melihat misalnya apa ya yang mau dibanggain, apa tuh ya gitu ya. Saya tuh lebih bangga deh kalau misalnya saya mengerjakan aktivitas yang lain gitu ya. Kalau saya misalnya tuh mensukseskan apa namanya tuh mentrendingkan misalnya video musik tertentu gitu ya. Nah, jadi yang harus kita banggakan tuh sebetulnya adalah Islam. Karena Islam itu sebetulnya tadi ya satu-satunya agama yang Allah ridhoi gitu ya, dan kita akan selamat ketika kita berislam, selamat di dunia dan di akhirat. Ya, lanjut lagi Tan. Nah, jadi tadi ya yuk kita apa ya azamkan dalam diri kita gitu ya. Kita lafazkan, ikrarkan di dalam hati kita bahwasanya kita ini gitu ya, aku bangga dengan Islam dan aku siap menjadi seorang penuntut ilmu gitu ya. Tadi ya sudah dibahas bagaimana keutamaannya gitu ya, bagaimana kebahagiaannya menjadi penuntut ilmu ketika dosa-dosanya apa namanya tuh dimintakan ampun gitu ya oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Ya, kita mulai nih dari hari ini apa namanya tuh meniatkan diri kita yang baru tadi biar nggak gini-gini aja gitu ya. Kalaupun sudah kajian Islam tapi misalnya masih bosen, masih jenuh, masih berat gitu ya. Semoga dengan apa yang kita bahas hari ini gitu ya bisa menjadi penyemangat gitu untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, tadi ya kita tadi dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita menjadi seseorang yang lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ya, lanjut lagi. Nah, itu ya dari TP sekian materi hari ini. Semoga ada yang bisa diambil ya oleh adik-adik. Jazakumullah untuk adik-adik ya yang sudah menyimak. Mungkin itu dulu teh materinya untuk yang hari ini. Untuk kesempatan materi. Mangga ya, bisa lanjut ke sesi berikutnya ya. Nah, alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau tanya, kita akan masuk sesi tanya jawab nih. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanya supaya menghilangkan rasa tanda tanya di pikiran teman-teman semua. Boleh dibuka kameranya atau bisa di chat nih. Nanti ada satu pertanyaan nih dari Japri. Udah boleh? Teh, kalau kita dapat apresiasinya karena melakukan sesuatu supaya viral, itu boleh gak sih? Supaya viral ya. Ini langsung jawab aja nih. Boleh, Teh. Iya, jadi sebetulnya gitu ya tujuan kita dalam beramal, kalau kita pengen dapetin itu sebagai dinilai sebagai amal soleh, berarti kan tadi ya syaratnya ada dua. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua sesuai dengan aturan Allah ya, dan contoh dari Rasulullah. Nah jadi kalau mau diterima itu tuh harus syaratnya tuh yang pertama ya niatnya itu karena Allah dulu. Jadi viral nggak viral itu belakangan gitu, apalagi gitu ya. Yang viralnya itu yang mau kita viralkan tuh apa? Kalaulah itu misalnya kebaikan, gitu ya, tetap aja niatnya harus karena Allah. Karena kalau misalnya niatnya nggak karena Allah, khawatirnya sama Allah nanti ketika di akhir tuh dikembaliin lagi. Karena ada memang gitu ya cerita yang dia sudah berjihad gitu ya, sudah beramal soleh, ternyata oleh Allah itu dikembalikan amalnya, tidak diterima. Kenapa gitu ya? Karena dia ternyata ketika dia berilmu masih ingin pujian dari orang. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita nggak mau gitu ya, apa yang kita hari ini kerjakan gitu ya, laksanakan, itu berupa amal soleh, ternyata nggak Allah terima, kan sia-sia. Capeknya iya gitu ya di dunia gitu ya, tapi ternyata nggak dapat amal solehnya gitu. Nah, jadi yang pertama tadi harus dulu niatnya itu karena Allah. Tadi kalaupun viral nggak viral, nah ya itu mah urusan belakangan gitu ya. Dan kalaupun kalau kita tujuannya pengen viral, terus nggak viral, akhirnya kita berhenti. Kalau itu kebaikan gitu ya, misalnya gini, apa namanya tuh, aku tuh maunya viral dulu kan kalau mau misalnya mau bikin konten dakwah nih, terus mau tapi tujuannya biar viral, biar akunya viral atau biar Islamnya viral nih, kan beda ya gitu. Kalau biar akunya yang viral, berarti kan dia lagi nyari popularitas yang sebetulnya itu tuh sementara banget gitu. Kita lihatlah orang-orang yang
viral gitu ya, yang apa namanya tuh yang terkenal, itu tuh Allah tuh naik turunkan mereka, senantiasa berganti orang-orang yang terkenal itu kan gitu. Tapi kalau kita pengen Islamnya yang viral, berarti kan kita mah tinggal berkontribusi aja gitu. Kita kerjakan misalnya, kita bikinlah konten yang Islami baik dengan gambar atau video, niatnya karena Allah, ya Allah ini tuh saya tuh pengen dapat pahala, pengen dapat amal jariahnya, supaya nanti ketika saya udah meninggal gitu ya, terus ada orang yang nonton video ini, terus mereka mengerjakan amal solehnya, pahalanya tetap dapat nih saya tuh gitu. Padahal udah meninggal. Nah kalau itu yang dimau nggak apa-apa. Tapi kalau masalah viral nggak viral, tujuannya viral dulu. Nanti kita kan tadi kalau akhirnya nggak viral, udahlah gagal ini mah, udahlah nggak mau lagi bikin konten dakwah misalnya. Kalaupun misalnya apa namanya tuh terus juga kadang kalau kita tuh yang pengen viral, berarti kan kita harus ikutin polanya ya. Oh yang viral tuh kayak gimana? Kebanyakan hari ini yang viral itu yang diminati itu hal-hal yang biasanya tuh sifatnya tuh kayak main-main gitu ya, bener nggak? Terus juga sesuatu yang ya kayak sekarang yang viral-viral tuh apa sih? Biasanya TikTok kan. TikTok itu kan apa isinya apa sih konten TikTok tuh joget ya, joget-joget. Nah khawatirnya nanti tadi malah kita tersibukkan dengan standar-standar viralnya. Oh viral tuh harus begini, harus begitu, collab-nya sama ini, sama itu gitu. Nanti isinya gitu, substansi dari kita ingin menebarkan kebaikannya itu malah hilang. Apa ya, terlebih lagi kalau ternyata pengen viralnya itu adalah hal yang ternyata itu bukan untuk menyebarkan Islam gitu, tapi misalnya tadi ya untuk diri kitanya ya, kalau kan katanya ya pada ada nih apa namanya tuh, kalau kita pengen pada masa para sahabat dulu gitu ya, kalau orang pengen apa namanya tuh pengen terkenal, kencingi apa aja, apa tuh, Ka'bah katanya gitu. Kalau hanya ingin sekedar terkenal. Itu. Jadi kalau kita pengen terkenal ya kita bikin aja gitu sesuatu yang apa tuh aneh gitu ya. Nah, sekarang yang viral-viral kan apa biasanya tuh yang bukan hal-hal yang apa ya namanya tuh kebaikan isinya. Biasanya tuh hal-hal yang tadi joget-joget ya. Terus juga apa namanya tuh yang membuka aurat itu tuh cepet banget viralnya. Iya ya, bener banget. Yang manfaatnya, yang baik-baiknya ketutup sama yang kayak gitu. Jawab nggak atau mau lebih jauh lagi dijawabnya? Boleh. Pertanyaan lagi nih Teh di kolom chat. Assalamualaikum Teh, aku mau nanya, agar hidup kita itu senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan itu bagaimana ya Teh? Namanya. Dari Anissa SMP 45. Ya, makasih ya Nisa ya. Sama tadi makasih yang udah nanya juga yang pertama. Nah, apa namanya tuh tadi tuh istiqomah. Kata orang, katanya yang susah itu istiqomah dibanding hijrah. Jadi ketika, karena kalau ada orang gitu ya masih dalam kejahiliahan gitu ya, masih dalam masa kegelapannya gitu ya, masih nakal-nakalnya gitu ya, segala maksiat dicobain. Nah, untuk hijrah tuh susah katanya. Susah banget ya hijrah ya, pengen baik gitu. Ternyata ketika orang sudah hijrah, yang sulit itu istiqomah gitu. Nah, sebetulnya untuk istiqomah itu kan istiqomah itu ya apa sih namanya tuh, lurus, tegak gitu ya, terus gitu seperti itu di jalan itu. Nah, sebetulnya yang pertama adalah kalau Teteh lihat gitu ya, yang paling sangat menentukan itu adalah niat atau alasan kuat kenapa akhirnya dia hijrah, kenapa akhirnya dia menempuh jalan kebaikan. Karena istiqomah tuh, dikatakan istiqomah tuh dalam kebaikan ya, jangan sampai gini, saya mau istiqomah dalam berpacaran, saya mau istiqomah dalam menyontek misalnya, jangan, itu bukan istiqomah gitu ya. Tapi dalam kebaikan, sholatnya gitu ya, mau apa namanya tuh istiqomah 5 waktu, tepat waktu, di awal waktu, menutup auratnya gitu ya. Nah, jadi untuk ketika kita kan tadi asalnya tuh mau hijrah nih atau enggak sedang menentukan saya ingin istiqomah dalam hal apa. Kita temukan dulu alasan kuatnya atau strong why-nya ya. Zaman sekarang tuh bahasanya. Strong why-nya apa? Alasan kuatnya apa ya? Kenapa ya saya tuh harus misalnya sholat. Kenapa sih saya tuh harus menutup aurat? Kalau sudah menemukan alasan kuatnya, orang nanti ya diuji dengan apapun. Nah, remaja biasanya ujiannya apa? Ujiannya itu teman ya, orang tua, lingkungan lah gitu ya.
malu gitu ya kalau misalnya diomongin, dicela gitu sama teman-teman, dijauhin. Tapi kalau strong why-nya udah ketemu, insya Allah bakalan kuat karena dianya udah nemuin alasan sendiri. Bukan ikut-ikutan, bukan sekadar apa alasan yang apa namanya tuh gampang hilang gitu. Misalnya apa ya? Contohnya mau istiqomah dalam apa? Menutup aurat dulu ya. Misalnya dalam berhijab. Tapi misalnya dia masih ragu gitu ya. Kenapa ya aku ya harus misalnya menutup aurat gitu ya. Ada lagi musim. Akhirnya kalau lagi musim, nanti ketika musim berganti gitu ya, orang-orang trennya itu membuka aurat, berarti kan dia juga bisa ya berpindah. Nah, jadi harus kuat dulu alasannya. Yang pertama misalnya aku tuh pengen berhijab deh karena Allah sih gitu, bukan karena yang lain. Aku nggak apa-apa kayaknya kalau disebut jelek juga, disebut gendut juga nggak apa-apa misal gitu ya. Disebut kayak emak-emak juga nggak apa-apa. Ini tuh karena Allah gitu. Nah, jadi akhirnya ketika nanti banyak ujian di situ gitu ya, entah nanti dikucilkan, dijauhi, udah ini mah karena Allah gitu ya. Dan pokoknya pengen aja untuk selamat dunia akhirat. Jadi ya akan apa namanya itu insya Allah istiqomah. Juga yang kedua itu ini ya, terus ilmui diri gitu. Karena dengan bertambahnya ilmu itu, kita akan semakin yakin. Orang misalnya berhijrah, kita lihat mungkin ya, ada fenomena artis hijrah, tapi hijrahnya sementara ya, terus dia balik lagi, baru pakai kerudung, beberapa waktu buka lagi. Nah, bisa jadi itu tadi alasannya belum ketemu, yang kuatnya yang kedua adalah dia tidak mengilmui dirinya. Jadi nggak tahu kalau kewajibannya tuh karena apa gitu ya. Nanti keutamaannya tuh apa, pahalanya itu besarnya segimana, nggak tahu. Akhirnya cepet gitu lepasnya. Terus yang ketiga kita butuh banget lingkungan ya. Lingkungan yang sangat mendukung kita, yang apa ya, menguatkan kita. Jadi pas kitanya udah rada-rada aduh berat banget nih ujiannya nih, nggak sanggup. Jadi ibarat kita lagi lari, lagi sprint, lari, terus udah mau, aduh jatuh. Di belakang kita ada sahabat yang menangkap, kayak di sinetron tuh, ditangkap. Nggak jadi jatuhnya gitu ya. Berdiri lagi, semangat lagi. Itu kita butuh teman-teman yang satu frekuensi, butuh teman-teman yang satu visi misi. Nah, jadi cari tuh teman-teman yang satu visi misi supaya kitanya istiqomah kitanya apa ya, ketika lupa diingatkan, ketika salah dibenerin gitu. Bukan teman-teman yang sekedar apa namanya tuh menggembirakan. Aduh aku capek nih pakai kerudung, buka aja gitu ya gitu. Asa apa namanya tuh aku tuh jadinya tuh jelek gitu. Misal gitu ya. Nggak ada tuh yang suka sama aku tuh cowok-cowok gitu. Terus kata temennya, "Oh bener bagus udah aja jadi diri kamu aja. Gak usah tuh pakai kerudung, kamu maunya kayak gitu ya udah." Nah, jangan cari yang kayak gitu, karena yang kayak gitu nanti khawatirnya ya menjerumuskan kita nanti di akhirat gitu. Itu mungkin semoga terjawab ya cara tadi untuk istiqomah. Ada lagi nih Teh. Masih ada ya? Oke. Kalau TikTokan untuk kebaikan itu boleh nggak? Jadi sebetulnya adik-adik kalau untuk masalah aplikasi gitu ya, aplikasi atau alat ya, alat itu kan sebetulnya dia itu adalah kalau selama alat itu tidak memuat satu ide yang dia itu di luar Islam, itu boleh kita pakai. Apakah ketika kita pakai Facebook gitu ya, punya Instagram, YouTube atau TikTok, kita akan otomatis tuh jadi orang yang apa namanya ya, berubah agamanya, berubah langsung cara pemikirannya, jadi anti terhadap Islam? Kan enggak, karena di situ enggak ada muatan ide ataupun apa ya namanya ya, pemahaman tertentu. Jadi itu bebas nilai gitu ya, boleh kita pakai. Termasuk ya kayak handphone juga kita kan pakai karena nggak ujuk-ujuk gitu. Nah justru ketika alat itu kita gunakan haruslah ya, justru harus tuh dipakainya untuk kebaikan, jangan cuma dipakainya untuk lihat sesuatu yang kurang baik gitu ya. Misalnya udah instan nih teh TikTok teh, terus isinya TikTok tahu kan gitu ya joget-joget gitu ya, dan tidak sedikit gitu yang membuka auratnya gitu ya. Yang di kerudung juga banyak ya yang sudah menutup auratnya tapi
nggak malu kan ketika di TikTok itu joget-joget, apa ya, tubuhnya itu bergoyang-goyang dilihat oleh itu kan namanya medsos ya, satu dunia tuh bisa lihat, nggak ada lagi tuh privasi gitu ya, muka kita nggak kelihatan, misalnya tuh kelihatan satu dunia, satu di ujung dunia belahan mana tuh bisa lihat kita loh, bisa kenal kita. Nah, apa namanya tuh, jadi justru ketika tadi ya isinya tuh konten-konten yang begitu terus kita punya, justru dipakai nih TikTok ini untuk menyebarkan kebaikan. Instagram kita untuk posting hal-hal yang baik gitu. Jadi justru boleh atau tadi pertanyaan itu boleh atau enggak gitu ya. Justru harus gitu. Jangan malah terjerumus, jangan malah ikut-ikutan arus gitu. Yang sekarang joget-joget ikutan joget-joget. Terus ya tadi isilah gitu. Isi yang pertama kontennya baik, mengajak kepada mendekat kepada Allah, mengajak kepada ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, terus kitanya juga harus yang kan kita boleh ya untuk tampil gitu ya, untuk apa mengupload gitu ya, apa tuh ya foto ataupun video kita selama tadi tidak ada sesuatu yang melanggar syariat gitu, aturan Allah. Tetap menutup auratnya, tetap tidak bertabaruj gitu ya, terus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan gitu ya, kemuliaan kita. Jadi ya dijaga aja gitu. Ketika kita misalnya mau bikin konten gitu ya, dicek dulu nih, udah nih nggak ada nih, pone udah aman gitu ya, oh dada udah ketutup nih gitu ya, bukan masalah bulu mata Iya, betul. belasan bukan gitu ya, tapi cek semuanya lengkap gitu ya, sudah menutup aurat barulah kita share gitu ya konten-konten yang itu isinya mengajak kepada kebaikan. Walaupun nggak harus kok gaya itu kayak ustadz, ustazah gitu ya. Bisa misalnya kita dengan apa namanya itu gaya kita, cuman suara kita ataupun apa gitu ya. Kita mau bikin video misalnya apa tuh desain gitu ya, bikin video yang itu tuh kayak animasi gitu ya. Terus atau misalnya kita mau bikin yang di videoin tuh buku misal, buku nih terus kitanya yang ngomong itu tuh boleh-boleh aja. Justru sekarang lagi banyak tuh yang jelek-jelek, gempur itu apa ya, penuhi gitu ruang-ruang medsos itu dengan kebaikan, dengan konten-konten yang baik gitu, supaya masyarakat juga, teman-teman kita, lingkungan kita juga jadi baik. Itu mungkin ya. Kalau Kalau misalnya itu yang kurang jelas boleh kok nanya lagi ya. kenapa enggak gitu ya Teh, kalau misalnya niatnya baik. Tapi kalau karena Allah. Betul. Iya, niatnya udah baik, caranya udah benar, kenapa enggak gitu. Justru nanti pahalanya kalau dikasih bonus viral ya, pahala. Jadi bukan lihat aku tuh bakalan terkenal, aku tuh bakalan viral, bukan lihat itunya, tapi wah gitu. Semoga aja pahala aku tuh kan makin banyak tuh orang yang denger ya, pahalanya juga makin banyak gitu. Semoga juga tadi Allah tuh mengistiqomahkan gitu, karena kan kita istilahnya ya, kalau kita bikin video, kita berucap ya, terus itu tersebar, kita tuh ingat kan ke diri kita sendiri, mau ngedain yang salah, oh iya kan aku tuh pernah nasehatin orang ya gitu. Nah, ada lagi Ada lagi nggak? Kalau ngehalu yang halal ada nggak Teh? Halu yang halal. Halo? Ada. Halu halal itu masuk surga. Ngehalu di rumah gitu ya. Di surga kayaknya aku mau bangun hotel. Mau punya dufan sendiri. Misalnya itu boleh. Halu aja dulu ya, buat tahu. Halu aja dulu gratis kan. Gitu. Atau misalnya, ya tadi, coba deh siapa yang nanya? Yang nanya mau open mic nggak? Coba maksudnya halu tuh gimana nih? Maksudnya halu halal tuh. Kayak halu sekarang tuh kan banyak yang suka banyak banget K-pop, misalnya kayak menghalukan idola. Ya, kan itu udah jelas ya. Itu halal nggak? Tadi kan nanya halu halal ya. Atau maksudnya nanya halu halal itu nikah sama idol dong kalau gitu. Itu bukan halal berarti kan nggak ada realitasnya. Yang halal itu ya memang yang sudah halal, dalam realitasnya sudah halal baru gitu. Kalau misalnya apa namanya tuh sekarang gitu ya, halunya tuh ketemu siapa sih yang terkenal sekarang tuh? BTS. Siapa yang biasanya dihaluin? Ayo dong teman-teman buka mic-nya. Ya dong ya, biar nggak kita cuma berdua ya Tan ya. Kamu nanya boleh? Iya boleh nanti bisa ditampung dulu.
kalau misalnya ini hijabers gitu ya, maksudnya kita yang pakai pakaian muslim, boleh nggak jadi stylist? Maksudnya stylist itu biar gaya hijabnya tuh yang kayak ngetren gitu. Nggak ketinggalan zaman, tetap Ya, lucu, tapi tetap bukan berarti misalnya menonjolkan salah satu bentuk tubuh gitu, enggak. Tapi kan ada juga yang gaya-gaya yang memang tertutup syar'i gitu. gitu ya. Iya, tetap syar'i gitu. Ini siapa? Belum kenalan. Gadisa dari SMP 45. Iya, nggak bisa. Tadi ya jawab yang halu dulu. Tadi yang nanya halu mau juga buka suara nggak nih? Maksudnya halu halal tuh gimana nih? Takutnya teteh salah nangkep. Mengidolakan salah satu tokoh mungkin teh. Kayak misalnya kayak suka nonton tertentu gitu, anime tertentu. Nah, itu mungkin kita jadi misalnya karena karakternya sesuatu lah gitu, jadi kita suka gitu. Ini masih bisa. Atau yang lain nih? Yang ngomong. Masih yang Soalnya di tele tuh nggak kelihatan, yang ngomong tuh kok nggak keluar ya. nggak buka kamera kayaknya. Kalau Ya nggak teh buka kameranya kurang jelas teh. Oh iya. Iya tadi kalau halunya, sebenarnya kalau kan halu tuh ini ya berimajinasi kan, ngebayangin kan halunya ke idol K-pop. Terus misalnya biar halunya jadi halal gitu ya, apa terus di dalam halusinasinya itu jadi nikah gitu maksudnya. Ya kalau kayak gitu sama nggak boleh gitu ya, karena kan nggak ada realitasnya nikah sama itu. Terus adik-adik emang mau ya nikah sama idol K-pop? Kayaknya kebanyakan ya berhalunya kayak ke sana. Berhalu semoga jadi mualaf kali teh. Oh, boleh juga itu gitu loh, boleh didoain ya, tapi nggak dihaluin, didoain itu. Habis sholat doain aja nggak apa-apa. Iya teh. Tapi Insya Allah. kalau misalnya halunya nikah ya makanya tadi teteh nanya, emang mau nikah sama yang tadi ya ketika status mereka gitu. Nah terus kalau kita kembali gitu ya, ai kita teh kalau nikah, aduh jadi bahas nikah nih ya anak SMP, aduh. Apa namanya tuh, kalau gitu ya kita inginnya bersama kan, nah kita kan tahu ya bersama itu dengan lawan jenis itu ya satu-satunya jalan dengan nikah. Terus misalnya nih, apa namanya tuh, ai pengennya bersama-sama tuh hanya di dunia atau sampai di akhirat. Kan di dunia mah pasti meninggal, itu juga kan banyak ya yang bunuh diri ya. Nikah sama kita dianya stres, dianya bunuh diri, ya udah selesai kan gitu ya. Nah jadi kita kan pengennya ya tuh bareng-bareng ya kalau kita dengan orang yang kita cintai ya, bukan hanya dengan tadi ya suami, tapi dengan orang tua kan pengennya terus-terusan. Nah masalahnya dunia ini tempatnya sementara, segalanya nggak ada yang kekal, nggak ada yang selamanya. Jadi kalaupun kita sekedar tadi ya nikah gitu ya, terus nanti ternyata suaminya orang non-muslim gitu ya, yang udah tahu tempatnya di mana gitu ya, karena surga itu hanya untuk orang-orang yang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Orang-orang yang tidak mengakui itu yang nggak bisa. Nah, apakah nanti mau gitu di surganya kepisah? Ya iya, kalau kitanya juga masuk surga ya. Kalau bareng-barengnya di neraka kan nggak mau gitu. Jadi coba kita pikirkan halu yang produktif itu misalnya seperti apa? Oh, menghalu misalnya apa ya misalnya ya? Halu kitanya bisa bikin suatu saat kitanya bisa mencerahkan teman-teman kita misalnya. Belum bisa bikin konten dakwah teh, tapi mau halu aja dulu deh bikin konten dakwah. Nah itu kan nggak apa-apa tuh gitu. Jadi tapi kalau halunya tadi ya masalah apa ya idol gitu ya, bareng-bareng mereka, ketemu mereka gitu ya. Terus tadi ya ada yang nikah sama mereka gitu ya. Terus ataupun anime misalnya, iya sih memang anime itu dia nggak ada manusianya gitu ya. Ya terus kalau ngehalu gitu ya ketemu sama Naruto sama Boruto tuh biar apa ya gitu tuh. Terus produktif nggak gitu. Ketika halu tuh yang ada kan waktu kebuang ya. Terus kita juga akhirnya tersadar ya realitasnya itu ketika halunya selesai, iya hidup ya. Kita dalam kenyataan ya nggak bisa tuh
bareng-bareng siapa tuh Boruto gitu ya. Oh iya, tugas nih, ngerjain tugas deh gitu kan. Jadi justru gitu ya, kalau kita udah tahu hakikatnya kita tuh hidup tuh mau ngapain gitu ya, ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah, sebetulnya tuh sayang waktunya kalau dipakai untuk menghalu gitu tuh. Jadi kenapa enggak kita misalnya langsung aja tulis, bikin tulisan misalnya tentang Islam, searching tentang apa, YouTube misalnya konten Islami gitu ya, follow di Instagram yang Islami. Gitu. Terus misalnya apa namanya tuh, kita ya kalau misalnya menghalunya itu punya perpustakaan, nanti gimana ya cara membangun perpustakaan. Aku mau misalnya di daerahku gitu ya, di dekat rumahku tuh ada perpustakaan yang bisa diisi, yang bisa remaja-remaja tuh baca buku gitu ya. Mau diisi tentang Islam itu kan boleh-boleh aja, tapi kalau menghalunya udah ke sosok yang itu tuh ya gini aja, kita kan belum statusnya nikah nih, terus kita menghalunya berdua-duaan, bersama-sama, itu jelas nggak boleh gitu. Tadi kalaupun ke anime ya tadi itu nggak produktif, walaupun anime itu nggak ada, cuman kalau teteh sih prinsipnya ya alangkah baiknya ya ketika kita dikasih waktu yang tadi waktu itu akan satu per satu hilang, lembar per lembar hilang, alangkah baiknya diisi dengan kebaikan seperti tanah gitu ya, lahan. Kalau kita lihat tanah gitu ya di halaman rumah kita misalnya gitu ya, dia kalau nggak kita tanami dengan yang kita niatkan ditanami, kita kalau nanam tuh pasti yang baik ya, ditanami dengan bunga-bungaan, buah-buahan, atau tumbuh-tumbuhan rempah-rempahan. Kalau nggak kita tanami, pasti dia ada yang tumbuh sendiri. Apa? Rumput, ya gitu-gitulah. Gitu. Yang beda nanti keindahannya, beda kemanfaatannya. Nah jadi pasti kalau nggak kita diisi gitu ya, waktu kita dengan kebaikan pasti akan teralihkan dengan sesuatu yang keburukan. Jadi kitanya harus mencari ini dulu apa namanya tuh kesibukan supaya nggak sering nggak sering sendiri terus tiba-tiba inget idol misalnya. Iya ya idol ini. Jadi apa ya? Halu tuh yang gede-gede deh kalau bisa jangan sekedar ketemu idol gitu. Suatu saat saya bakalan jadi ilmuwan yang akan misalnya menemukan alat apa, menemukan vaksin gitu ya, menemukan alat apa pencegah gitu lah. Ya sekalian aja deh gitu. Kayak misalnya apa namanya tuh ada tuh kan ilmuwan muslimah gitu ya, ada juga gitu ya sosok-sosok muslim yang apa namanya tuh karyanya luar biasa. Ada Muhammad Al-Fatih di usia 20-an dia sudah bisa menaklukkan sebuah apa namanya tuh wilayah gitu ya. Nah halu-halu ya begitulah. Halu jadi ya sesuatu yang baik lah gitu. Ya semoga kejawab itu ya untuk pertanyaan yang halu ya. Terus tadi yang pertanyaan dari oh ya itu ya tentang berhijabnya itu boleh nggak sih stylish? Sebetulnya pakemnya itu, panduannya itu kan semuanya sesuai dengan hukum syara aja sebetulnya ya. Kalau misalnya stylishnya itu modelnya misal, motifnya misal ya apa namanya tuh motifnya tuh dilucu-lucuin teh, itu mah boleh. Karena boleh ya dalam Islam tuh perempuan itu warna itu boleh dia berwarna, boleh motif-motifnya gitu ya. Selama panduannya kan itu ya, dia pakaiannya tetap menutup aurat, pakai jilbab ketika keluar rumah, jilbabnya apa lebar, terus terjulur sampai kakinya, sampai apa tuh? Apa sih? Ya sampai kaki gitu ya. Terus juga apa namanya tuh tidak menerawang. Terus kerudungnya dia tadi tidak terlihat auratnya, tidak menerawang, terus sampai dada gitu ya. Nah berarti hiasan-hiasan lainnya selama tidak masuk tabaruj. Tabaruj itu apa namanya tuh sesuatu hal yang akhirnya tuh bisa ya memalingkan. Akhirnya orang tuh jadinya ngeliat ke kita. Misalnya stylist di sini tuh teh boleh nggak kerudungnya saya pakaiin manik-manik, saya pakaiin bunga yang besar. Nah itu mah berarti kalau sampai memalingkan nggak boleh gitu. Atau pakai make up ya. Itu juga sama tetap yang sampai tadi niatnya itu supaya orang tuh lihat ke kita, terutama laki-laki terus jadi ngeliat kita. Nah, apakah dengan pakaian yang stylish itu terus akhirnya orang-orang tuh jadi ngeliat kita langsung pas lihat kita tuh langsung menatap kita gitu ya. Apalagi ada tadi apa namanya tuh apa tadi niatnya tuh untuk memalingkan perhatian laki-laki.
Kalau misalnya itu sesuai gitu ya, stylishnya itu misal teh boleh nggak dipakein apa ya, stylist itu biasanya kayak gimana sekarang? Saku teh, sakunya ada banyak. Atau misalnya modelnya pakein renda, terus apa lagi? Luarnya pakai outer misalnya, itu boleh. Boleh ya. Selama tadi sesuai aja pakem-pakemnya, kaidahnya dengan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan. Terus yang kedua, hati-hatinya kalau mau stylist tadi kan selama stylistnya dia boleh sesuai, dia boleh. Terus niatnya hati-hati, stylist ini untuk pujian. Kalau untuk supaya orang lain misalnya tuh terinspirasi gitu ya. Kan kalau anak muda tuh pengennya gitu ya, apa namanya tuh, dia jadi inspirasi untuk orang gitu ya. Orang akhirnya tuh lihat kita pakai hijab tuh yang bagus, yang indah, kan Allah juga suka ya keindahan. Ih, lihat dia mah matching ya gitu ya. Nggak tabrakan tuh warna kerudungnya sama jilbabnya gitu ya. Terus akhirnya orang tuh terinspirasi, lucu juga ya ternyata bisa pakai pakaian yang syar'i itu, nggak melulu itu tuh kayak nenek-nenek gitu ya, atau ketinggalan zaman gitu, itu boleh-boleh aja selama tadi ya ada niatan untuk mensyiarkan. Tapi kalau misalnya niatannya untuk aku tuh stylist gini tuh supaya dipuji orang, biar orang tuh tahu, ih dia mah stylist ya, ih dia mah keren ya, selera modenya tuh bagus banget. Nah, itu kan bisa ya, bisa dibedakan. Kenapa? Karena kita kalau tadi toolsnya akal, sekarang toolsnya hati. Kalau masalahnya tuh, nanti hati kita tahu kok ini tuh untuk siapa, saya melakukan ini untuk siapa. Kalau dan kadang gini, kalau kalau bisa diselidiki gini, kalau kita dicela sama orang terus kitanya langsung down, nah itu bisa jadi bukan karena Allah. Karena pengen tadi dirinya sendiri yang dipuji gitu. Tapi misalnya kita nih udah berusaha stylish, terus ada orang, kamu mamantes gitu. Kalau kata orang Sunda gitu, mamantes maneh etama. Pernah kita tadi kata kita teh, ini teh udah hasil mikir loh, udah hasil lihat majalah loh misalnya gitu, masih dibilang ini ketinggalan zaman. Udahlah misalnya terasa dunia runtuh gitu ya. Terus akhirnya udahlah, nggak usah lah mikirin stylish gitu ya. Udahlah, aku nggak usah lah berhijab syar'i lagi, toh orang nyela aku juga kok udah dibikin stylish. Nah itu, jadi kalau niatnya karena Allah mah tadi ya bakalan, kalaupun tadi dicela juga sama orang lampang, ih udah apa, ya biarin aja maman Jawa juga, mamantas mana Jawa ngewa, biarin aja gitu ya, mamantas juga, ini mah udah sesuai syariat Allah kok, lagian aku karena Allah kok gitu. Itu mungkin ya, semoga terjawab. Ada lagi yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Atau ada yang mau sharing? Selama masih ada waktu nih, barangkali yang tadi, misalnya kalau jawaban tadi belum jelas, boleh ditanyakan lagi, atau ada pertanyaan baru boleh. Sambil nunggu, mau nambahin nih tadi ya, yang masalah anim itu ya. Ya kadang ada orang yang merasa aman ya, karena itu fiktif. Ada suaranya? Ada yang mau nanya? Belum? Lanjut teh. Ada tadi gitu, ini mah fiktif teh, nggak ada orangnya, toh saya nggak akan dong bareng-bareng Boruto di neraka, no. Borutonya juga kan nggak real. Tapi gini, tadi ya yang pertama, isi waktu kita dengan kebaikan, karena kalau nggak diisi dengan kebaikan pasti tersibukkan dengan sesuatu yang yang melalaikan atau keburukan. Terus yang kedua, yang harus kita hati-hati itu kan, ini tuh ya anim itu kan ada yang bikinnya tuh manusia, benar nggak? Kalau kita kagum sama karakter anim ya, sama jalan ceritanya gitu, apakah tidak berarti juga kita kagum kepada orang yang bikinnya? Dan orang yang bikin anim gitu ya, kalaulah dia misalnya tahulah anim dari mana ya, kebanyakan, dan kita tahu orang-orang itu muslim atau enggak, bisa jadi mereka itu sebetulnya sedang menyusupkan, sedang mensyiarkan apa yang mereka yakini, pemahaman-pemahaman hidup gitu ya, arah pandang kehidupan, yang bisa jadi ada hal-hal yang sebetulnya itu dia bertentangan dengan Islam. Makanya kita biasa di anim itu lihat yang membuka aurat. Ada juga bahkan di manga gitu ya, di anim itu yang menyuarakan, mensyiarkan LGBT ya. Ada kan genre-genre
manga ataupun anime yang dia tuh genrenya tuh apa namanya tuh ada tuh. Kalau otaku pasti tahu tuh genre-genre yang kalau perempuan sama perempuan ceritanya tuh jalan cerita cinta-cintaannya perempuan sama perempuan. Ada juga laki-laki yang sama laki-laki atau di webtoon misalnya kan ada. Nah, hati-hati itu dengan tokoh-tokoh fiktif ataupun cerita bikinan manusia yang dia itu bukan dari Islam tuh ini. Khawatirnya gitu ya, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi, terlalu banyak yang kita transfer ke otak kita, masuk ke dalam otak kita, khawatirnya ini juga ikut-ikutan. Cara berpikir kita berubah gitu, cara pandang kita berubah. Yang harusnya di dalam Islam itu keharaman, tadi misalnya LGBT ya, yang homo, lesbi itu haram, terus tahu-tahu kita karena nonton, karena baca gitu ya, terus akhirnya tuh ngerasa, ih geding ya biasa aja kok, gak ada yang salah. Nah itu yang hati-hati. Jadi akhirnya tuh kita jadinya tuh pro gitu loh, mendukung, memaklumi, padahal harusnya kita membenci. Karena itu suatu keharaman. Ya itu yang harus hati-hati. Jadi kalaupun kita mau nonton sesuatu yang tadi ya ataupun baca yang fiksi itu hati-hati ketika ada sesuatu yang itu pun melanggar syariat Islam karena khawatir kitanya kebawa. Itu mungkin ya kitanya yang harus jaga-jaga. Itu kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh. Kalau ada waktu ya. Ada Ya. Ke Japri. Assalamualaikum. Ini Zora dari SMP 45. Nggak jadi deh, udah. Bukan. Kenapa? Gak jadi dianya. Bukan. Aku salah. Oh iya. Udah aja kali. Ada yang ditanyain nggak? Teman-teman. Ini udah ya dari Lucy tadi udah ya. Yang di chat cuma satu ya. Jadi tadi terus yang open mic itu siapa Gadisa. Terus ada lagi nggak? Ini banyak loh. Ada berapa orang nih? Ada 3. Ya, bisa dimanfaatkan. Ada 30-an ya? Sekitar 30. Ini aku aja deh. Kan harus produktif ya. Tapi malah kadang aku mikir gini. Makin mikirin produktifnya mau apa jadi pusing teh. Berarti itu produktifnya. Jadi kesibukan. Iya, produktif pikir ya, bukan aktivitas yang produktif. Iya sih, harus dibedakan antara terlalu sibuk berpikir dan produktif. Produktif itu berarti kan dia menghasilkan sesuatu ya, kan produktif ya, memproduksi sesuatu. Berarti ada hasil. Biasanya kita mikir-mikir ada hasil enggak? Karena kalau yang produktif itu biasanya ya tadi apa namanya tuh sesuatu yang sifatnya fisik ya, maksudnya kitanya melakukan aktivitas fisik, membuat apa itu produktif. Tapi kalau itu mah terlalu sibuk mikir berarti Tan gitu. Jadi makanya kadang ya kata orang tuh jangan terlalu mikirnya tuh terlalu macam-macam bercabang ke sana ke sini. Katanya tuh bikin aja dulu, lakuin aja dulu gitu ya untuk kebaikan ya. Jangan banyak mikir gitu. Misalnya kita tuh mau produktif, ditulis aja dulu gitu. Apa yang mau kita pikirkan. Jadi nggak ngawang-ngawang cuman ada di kepala kita. Misalnya aku tuh minggu ini tuh pengen nih seminggu ini tuh produktif atau enggak nanti sedikit lagi ya, bentar lagi kita Ramadan. Ramadan mau diisi 30 hari dengan aktivitas yang produktif. Misalnya target aku di bulan Ramadan ini tidak menyentuh peraniman, komikan, filman misalnya gitu ya. Nggak nyentuh TikTok dulu misalnya mau di uninstall dulu. Ya. Itu ditulis. Oh iya. Ditulis dulu gitu ya, apa namanya teh targetnya gitu ya. Nah, supaya tadi nggak ngawang-ngawang gitu ya di di kepala kita, baru kita tulis, karena kalau kelamaan hanya dibiarkan di otak tadi bisa jadi lama gitu ya, mikirnya kemana-mana, akhirnya cuma mikir, nggak ada aksi gitu ya, nggak ada actionnya. Nah, kita tulis dulu mau apa targetnya, baru kita eksekusi gitu, supaya produktif tadi, ada kegiatan yang kita lakukan dan ada hasilnya gitu ya. Nah, misalnya targetnya aku tuh pengen bikin sekarang mah gitu ya karena zamannya medsos ya, konten dakwah gitu ya, ataupun aku mau bikin gambar yang itu tuh bisa di-share gitu ya. Kalau Teteh sih pengalaman Teteh ya pernah tuh
meniatkan di bulan Ramadan itu untuk men-share satu hari itu one day one hadis gitu. Tahun kemarin kalau nggak salah tuh mengazamkan diri one day one hadis, kita dibikin tuh, pengen desain sendiri, maksudnya dibikin lah sendiri tuh gitu, dibikin sendiri. Di postnya mau di mana nih? Kalau gambar berarti di Instagram, kalau video bisa di Instagram, bisa di YouTube gitu ya. Waktu itu teteh ya pengalaman gitu ya, pernah bikin tuh pengennya gambar, jadi desain sendiri. Kan banyak tuh aplikasi sekarang. Terus kita tinggal buka buku, cari hadis, satu posting, setiap hari itu posting gitu ya. Nah, jadi hal-hal begitu mungkin yang kita tulis dulu, niatkan dulu rencananya apa, terus kita tahu cara merealisasikannya gimana, jadi produktif, nggak yang cuman terlalu sibuk mikir gitu. Kalau udah ketemu mau apa caranya gimana, kerjain aja dulu. Nanti kan bisa dievaluasi kalau kita salah. Itu mungkin kan. Masih di mute. Jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih kepada Teh Jenny yang telah menyampaikan materi kajian hari ini. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk penutupannya, Salsa untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita sejenak menundukkan kepala dengan segala kerendahan hati, seraya memanjatkan doa kepada Sang Maha Pengampun. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nari, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana hablana min azwajina, wa min dzurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, para generasi muda. Ya Allah, teguhkanlah hati kami atas kebenaran dan keimanan. Hindari kami dari fitnah akhir zaman. Hindari kami dari kemaksiatan. Ya Allah, ya Rahman, lapangkanlah hati kami, mudahkanlah semua urusan kami, dan berilah kami akhir yang husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan orang tua kami, para pendahulu kami, dan berilah kemampuan bagi kami untuk biru walidain kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dibuka ya semua kameranya. Kita foto dulu buat dokumentasi. Boleh dibuka semuanya kameranya. Udah semua? Satu, dua, tiga. Lagi ya. Yang satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak kajian hari ini.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga kepada Teh Jenny. Saya selaku moderator mewakili panitia. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.